Shalom umat-umat Tuhan yang dikasihinya, dan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Jadi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat dan ada kesempatan untuk bersama-sama lagi pada pagi hari ini. Jadi saudara, mari saya mengajak kita bersama-sama. Jadi mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan bersama sebagai pujian kita, sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Karena besar karya dan kebaikannya untuk kita. Jadi saudara, mari kita angkatkan bersama penyembahan ini bagi Tuhan kita. Ajar aku Tuhan mengerti hatimu, membagikan kasih seperti kasih-Mu. Biar dunia ini mengenal nama-Mu lewat kehidupanku. Bentuk aku Tuhan seperti-Mu Yesus, mengasihi semua seperti-Mu Yesus. Inilah hidupku, pakailah hidupku untuk nyatakan indah kasih-Mu. Ajar aku Tuhan mengerti hati-Mu, membagikan kasih seperti kasih-Mu. Biar dunia ini mengenal nama-Mu lewat kehidupanku. Bentuk aku Tuhan seperti-Mu Yesus, mengasihi semua seperti-Mu Yesus. Inilah hidupku, pakailah hidupku untuk nyatakan indah kasih-Mu. Bentuk aku Tuhan seperti-Mu Yesus, mengasihi semua seperti-Mu Yesus. Inilah hidupku, pakailah hidupku untuk nyatakan indah kasih-Mu. Nah saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk bersama-sama membaca di Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12
ayat yang ke-6. Mulai dari ayat ke-6. Ibrani 12 mulai dari ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus dideritai setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah saudara, kalau kita diakui sebagai anak oleh Tuhan, yang dikasihinya, makanya Tuhan itu sungguh-sungguh ingin membentuk kita dengan cara mendidik kita sebagai seorang anak. Nah, oleh itu saudara, kalau di dalam ayat ke-8 dia berbicara, kalau kita tidak dibentuk, kita tidak dihajar, kita tidak dididik, maka kita bukan anak. Ya sama saja dengan kita sebagai orang tua dan anak kita. Jadi dengan anak kita sendiri, kita lebih banyak waktu, lebih banyak perhatian di dalam mendidik mereka, berbanding dengan anak-anak yang mungkin kita tidak kenal, yang kita tidak kenal. Tetap tidak sama dengan cara kita mendidik anak kita sendiri. Nah, oleh itu saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-10, bahwa Tuhan pasti ada tujuannya, yaitu untuk kebaikan kita. Itu sebabnya Dia ingin mendidik, menghajar kita. Dan sehingga harus kita ketahui bahwa di dalam kita dididik, di dalam kita dihajar, ya sebagai manusia yang sudah banyak kerusakannya, sudah pasti banyak pelanggaran yang kita buat di depan Tuhan. Jadi makanya Tuhan ingin membentuk kita kembali. Makanya Tuhan harus melakukan sesuatu untuk mendidik kita. Nah, jangan lupa bahwa cara Tuhan mendidik itu yang seringkali kita lupa, yang seringkali kita tidak paham, sehingga kan dia menjadi pergumulan bagi kita. Bahkan kadang-kadang tanpa sadar kita bertindak seolah-olah tidak mau terima cara Tuhan mendidik kita. Nah saudara, pada kesempatan ini saya tidak menyebutkan bagaimana cara Tuhan mendidik kita. Tetapi cukup pada pagi hari ini saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin menyatakan dan berkongsi bersama-sama dengan saudara bahwa sebagai anak-anak yang terkasih, ini status yang sangat baik, status yang sangat jarang orang punya, bahwa orang-orang yang percaya kepadanya diangkatnya sebagai anak. So, ini status yang sangat baik. Makanya sebagai anak, Tuhan ingin mendidik saya dan saudara untuk kebaikan kita. Nah makanya saya tinggalkan soalan ini dengan saudara dan untuk kita semua juga. Siapkah kita dididik oleh Tuhan? Nah ini pertanyaan yang harus kita perhatikan. Apakah kita siap dididik oleh Tuhan dengan cara apapun Tuhan mau mendidik kita?
apakah kita siap? Nah, jadi kuncinya di sini saudara. Untuk menjadi baik pada pandangan Tuhan itu harus melalui proses didikan Tuhan. Nah, makanya apakah saya dan saudara siap untuk dididik dan menerima didikan Tuhan? Nah, saudara, itu sedikit firman Tuhan yang saya ingin kongsikan bersama-sama pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita untuk masa-masa ke depan ini, bahwa Tuhan tetap saja ingin mendidik kita demi kebaikan kita. Nah, oleh itu saudara, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ingin juga mengajak saudara dan saudari semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita mengambil waktu ini bersama-sama berdoa di apapun perkara yang saudara dan saudari ingin nyatakan kepada Tuhan. Tuhan kita siap mendengarnya. Jadi mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena sekali lagi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menyatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat baik, Bapa kami yang sangat baik, yang selalu merencanakan kebaikan untuk kami. Dan Tuhan selalu siap untuk membuat cara-cara mendidik kami demi kebaikan kami. Nah, doa kami pada pagi hari ini Tuhan, berikan kepada hati kami, pikiran kami, supaya selalu sadar bahwa Tuhan ingin selalu mendidik kami, mengajar kami tentang kebenaran-kebenaran, tentang jalan-jalan Tuhan. Jadi makanya Tuhan Yesus berikan kepada kami, supaya kami selalu siap untuk dididik, diajar, ditegur oleh Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Jadi ampuni kami Bapa kalau selama ini kami tidak mengindahkan didikan Tuhan. Kami seolah-olah melawan Tuhan di dalam kehidupan Kristen kami setiap hari. Ampuni kami Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami mengambil kesempatan ini untuk berdoa bagi semua orang-orang percaya yang pada hari ini yang siap untuk melakukan aktiviti pekerjaan, tanggung jawab, bisnis. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa supaya penyertaan Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kami semua. Jadi lindungi, berkati setiap orang yang pada hari ini memulai kehidupan yang baru pada hari ini. Jadi Tuhan, demikian kami berdoa mengingatkan saudara-saudari kami yang di dalam kesehatan mereka yang kurang baik. Tuhan, kami berdoa sama ada mereka di rumah sakit, sama ada mereka di tempat mereka sendiri. Tuhan, kami berdoa biar kuasa-Mu menjamah mereka, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka mengalami penyertaan dan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jadi Tuhan, sertai juga pelayanan hamba-hamba Tuhan pada hari ini dengan apa cara sekalipun. Tuhan, biar kami selalu merasakan penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kami bersama. Jadi terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudari, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sekali lagi selamat pagi dan selamat beraktiviti. Tuhan memberkati.